Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada malam yang ke-18 ini, marilah sama-sama kita syukuri nikmat Allah yang banyak masih kita nikmati, baik nikmat turun hujan. Hari ini juga alhamdulillah turun siang ini hujan. Nikmat Allah masih berikan kita angin. Nikmat Allah masih berikan kita kekuatan, dan banyak lagi nikmat yang mestinya kalau kita hitung-hitung tidak akan sanggup kita membandingkan dengan amal perbuatan kita. Marilah kita bersolawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala tambah lafaz salamnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di mushola Al-Amin ini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah tarawih, anak-anak muda, anak-anak kami yang kami cintai, kalau sekarang kurang anak mudanya ya Pak ya. MC-nya bapak-bapak. Saya tadi berpikir ini kayaknya anak muda lagi MC-nya. Rupanya enggak. Tapi gak apa-apa, yang penting ada perwakilan-perwakilan. Iya. Oh iya. Kalau ditanya kita masing-masing Pak, apalagi kalau kita lagi di pasar atau lagi di jalan, siapa orang yang paling kamu cintai? Coba misalnya kita lagi di jalan nih, tiba-tiba ada orang bertanya kepada kita, siapa orang yang paling engkau cintai? Ada yang jawab mungkin suami saya, ada juga yang jawab mungkin kawan saya, ada juga yang menjawab gurunya saya ataupun anak saya. Itu biasa-biasa saja, selaku kita wajar karena kita sering bersama dan mengingat. Kalau dia misalnya sayang atau cinta pada suaminya, tentu dia mengingat dan langsung respon menjawab suaminya. Kalau dia cinta pada kawannya, dia tentu menjawab respon kawan saya, baik kawan laki-lakinya ataupun kawan perempuannya. Anak juga begitu, anakku yang paling kucintai. Begitulah sifat dari dulu manusia sampai sekarang. Mulai Adam dan Hawa melahirkan anak. Bapak Ibu tahu berapa anaknya Siti Hawa itu? Siti Hawa itu melahirkan anak pertama kembar, laki-laki perempuan. Kedua kembar lagi, laki-laki perempuan. Ketiga kembar lagi, laki-laki perempuan. Keempat kembar lagi, kelima baru enggak kembar, cuman dewe sendiri aja. Itulah dia Nabi kita, Nabi Sis. Keenam kembar lagi sampai ke 20.
Jadi kalau ibu-ibu zaman sekarang 20 kali hamil nggak tolong udah Pak Ustaz. Sedangkan anak zaman sekarang aja satu katanya udah payah kami Ustaz. Merasa hamil itu aja udah beratnya setengah mati gitu. Makanya anak zaman sekarang ini kalau udah nikah laki-laki perempuan punya anak, biasanya anaknya cuma satu, kalau enggak dua. Jarang yang sampai 5, 6, 7, apalagi sampai 10. Dari pikiran otak manusia dari awalnya anaknya Nabi Adam, Bani Adam namanya, sampai sekarang begitu. Oleh karena itu makanya ketika Umar bin Khattab ditanya, "Hei Umar, kamu mencintai siapa yang paling kamu cintai?" Apa jawaban Umar? "Aku mencintai diriku, ya Nabi, ya Rasul. Siapa lagi? Keluargaku, itu paling ku cintai." Lalu apa kata jawab Nabi? "Kalau begitu kamu belum benar atau kamu salah Umar." Jadi bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman, belum dikatakan orang itu mantap jiwanya, imannya kepada Allah sebelum ia mencintaiku, kata Rasulullah, daripada wa waladihi, anak-anaknya, wa malihi. Ada juga di antara kita yang suka harta, suka mobil, suka koleksi baju, apalagi mau lebaran kan. Wan nasi ajmain, dan seluruhnya manusia sekalipun. Saya setuju dengan kalimatnya penyanyi dangdut yang bernama Iyeth Bustami. Apa kata Iyeth Bustami? Jatuh cinta itu jangan terlalu. Kalau terjatuh sakit rasanya. Fenomena anak-anak kalau sudah suka sama misalnya seseorang laki-laki, seorang wanita, itu anak kita itu suka laki-laki, tiba-tiba rupanya dia dikhianati. Apa yang kejadiannya? Pasti banyak yang kalau tidak mencapai taraf tinggi bunuh diri, minimal stres tingkat tinggi. Ini yang mengakibatkan sebenarnya banyak anak-anak kita yang tidak mau menikah. Maka saya meneliti lah, kenapa di akhir zaman itu banyak perempuan perawan. Ini perlu juga kita perhatikan. Bukan perempuan yang sudah janda atau perempuan yang sudah tidak lagi perawan, tapi perempuan perawan. Kenapa di akhir zaman? Tengok, boleh juga tengok di keluarga kita, di masyarakat kita, kenapa banyak perempuan perawan yang belum menikah? Penelitian saya mengatakan dua hal. Pertama, dia punya masa lalu keluarganya. Mungkin ayahnya jahat, suka mukul mamanya. Ini nomor satu penelitian saya. Penelitian saya yang kedua, kenapa wanita itu belum nikah padahal dah kerja, dah mapan, umur 30, 40, keluarga kita atau anak kita. Yang kedua, pernah dikhianati oleh laki-laki sebelumnya, entah masa sekolahnya atau masa kuliahnya. Coba perhatikan kalau nggak percaya. Dua itu saja sudah cukup mewakili bagi saya kenapa di akhir zaman ini banyak perempuan yang perawan, bukan janda, bukan apa saya maksud, yang belum menikah. Oleh karena itu, yang pantas kita cintai dan menanamkan kepada keluarga kita, bahkan anak kita, untuk mencintai nomor satu adalah mencintai Allah nomor satu. Setelahnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
boleh juga Nabi Isa alaihissalam, boleh dia mau nengok Nabi Yusuf yang ganteng alaihissalam, boleh dia nengok kesabaran Nabi Nuh yang berdakwah sampai 900 tahun alaihissalam, boleh juga dia menengok Nabi Sulaiman yang gagah berani dan memang raja yang bisa menguasai seluruh hal. Boleh. Yang penting ditengoknya itu, di pikirannya itu, di hatinya itu adalah yang tidak bisa mengecewakan. Itulah Allah dan Rasulnya. Makanya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang mencintai Allah maka ikutlah Rasulullah, pasti Allah akan mencintainya pula. Lalu dikatakan di dalam surat Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah dengan pengetahuan. Maka perlu ilmu kita, maka perlu basirah kita. Salat tidak hanya sekedar salat. Puasa juga bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Zakat juga bukan hanya membayar hutang, tapi kita tahu itu membersihkan harta kita. Kalau pikir-pikiran saya, daripada kehilangan HP mendingan saya menzakat. Daripada kehilangan motor, lebih baik saya sedekah satu kampung harga motor itu. Pikiran saya, tapi pikiran saya kan, maunya saya, daripada saya kehilangan Honda ataupun kehilangan sepatu sendal, mendingan sepatu sendal itu saya kasih orang yang lalu lalang, dia butuh. Tapi kan kadang-kadang pikiran kita tidak sampai ke situ. Udah kehilangan kejadian baru kita teringat, saya kayaknya kurang zakat ini, saya kayaknya kurang sedekah ini. Udah sakit kita baru kayaknya saya tahun ini kurang lah menyantuni anak yatim, ngundang anak yatim ke rumah. Itu memang sudah wajar. Seluruhnya manusia harus tidak boleh salah daripada alurnya. Makanya sempat berpikir juga saya, kenapa Rasulullah SAW itu di akhir hayatnya mengatakan bukan la ilaha illallah, ya kan? Tidak la ilaha illallah dulu. Rasulullah waktu akhir hayatnya itu tidak bilang la ilaha illallah, padahal dia mengajarkan kita lakinu mautakum bikalimati la ilaha illallah. Ajarkanlah siapa yang mati di antaramu dengan kalimat la ilaha illallah. Sudah tahu kita semua itu, tapi beliau sendiri tidak melafazkan la ilaha illallah. Apa yang dibilang Rasulullah sebelum beliau meninggal? Umur 63 tahun tuh. Hah? Apa? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Belum puas rasanya Rasulullah, aku ya kalau bahasa saya nggak mau aku meninggal loh, dalam hati Rasulullah. Rasanya saya ini belum mau meninggal. Kenapa? Saya memikirkan umat saya. Nah, begitulah cintanya Rasulullah. Bukan Fatimah anak saya, bukan menantu saya Ali, tapi saya memikirkan, nampak seakan-akan oleh Rasulullah itu umatnya. Aduh, gitu bahasa. Nah, bukan la ilaha illallah. Baru mungkin terdetak di hatinya melalui Jibril apa yang Allah sampaikan, umatmu adalah urusan Allah. Baru tenang hatinya. Berangkatlah dia. Iya kan? Itu yang maksud saya, nanti kalau siapapun di antara kita misalnya ditanya di pasar, di mall ataupun di WA, kamu mencintai siapa?
Paling kamu cinta ini siapa? Boleh ibu, kan ada yang bilang ibu. Tapi nomor satu yang harus kita cintai adalah Allah yang pernah hidup di muka bumi adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti tidak kecewa. Saya agak berani mengatakan pasti. Padahal agak berat saya ini mengatakan pasti. Pasti tidak kecewa kalau siapapun di antara manusia yang berani dalam hidupnya mengatakan aku mencintai betul-betul Allah dan aku betul-betul mencintai Rasulullah, tidak akan ada kecewanya dari segi apapun. Ada juga orang yang mencintai Nabi Muhammad tapi tidak masuk Islam. Dulu zaman dulu ada istilahnya penenangan jiwa dengan gaya-gaya Hindu, penenangan jiwa dengan gaya-gaya seperti sekarang ini, yaitu gaya-gaya apa namanya yang duduk tenang tuh apa? Meditasi atau apa namanya? Tidak sihir loh, bukan Islam apa? Tidak betapa cuma dulu. Yang sekarang modernnya istilahnya yoga. Yoga. Ada istilah yoga sekarang sebetulnya dah lama populer, katanya untuk menenteramkan jiwa. Itu rupanya dari dulu. Saya tadi membaca bukunya Profesor Hamka, memang katanya orang sudah bosan dengan gaya-gaya hidup bebas. Orang sudah bosan dengan gaya-gaya menampakkan aurat. Akhirnya dia mencari ketenangan jiwa. Ada yang mencari ketenangan jiwa dengan gaya Hindu, kemudian banyak pengikutnya baik di Eropa atau Amerika. Ada yang mencari dengan gaya India, kemudian banyak juga pengikutnya dari Eropa dan India. Rupanya orang Indonesia kita ini ada juga namanya Pak Subuh. Pak Subuh ini dia contek Islam, kemudian dibikinnya gaya-gaya penenangan jiwa dengan model dia sendiri, yang terkenal dengan Subud Village. Ada misalnya tempat ataupun padepokan, itu orang datang ke dia maka akan diajarkan ilmu-ilmu dia. Subud Village. Pak Subuh ini guru spiritualnya. Rupanya di Jakarta sana, dekat masjid namanya Masjid Cipete kalau nggak salah saya, orang-orang yang mengikuti Pak Subuh ini belum puas jiwanya, nggak puas sekali jiwanya, nggak sempurna rasanya. Kalau makan tuh rasanya nggak kenyang lah, gitulah, nanggung rasanya. Minum tuh udah hilang haus. Akhirnya ketika lihat ada orang sholat tarawih ke masjid bulan puasa, ikut pula dia, padahal belum masuk Islam. Anggota Pak Subuh ini ikut sholat tarawih sama kayak kita, padahal belum puasa. Nanti disitulah baru ulama-ulama di Jakarta itu mengajarkan beginilah Islam itu. Ada sholatnya, ada penenangan jiwanya dengan zikir, ada pembersih hartanya dengan zakat, ada juga haji ke Baitullah, barulah lengkap. Dan semua ini berarti komplit dengan ajarannya baginda Rasulullah SAW. Maka sampai sekarang, baik dari dulu sampai sekarang, ajaran yang bisa menenangkan hati dan jiwa kita bukanlah HP, laptop, golongan pangkat, pekerjaan dan seluruhnya, pujian-pujian orang, tapi ajaran yang bisa menenangkan dan menerangkan hati kita adalah ajaran yang dibawakan Rasulullah SAW. Itu yang menjadi dasar kita mencintai Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu boleh juga kalau berdoa itu enggak banyak-banyak doanya Pak Bu. Ya Allah, misalnya, karuniakanlah anakku, kayaknya Pak mulai bandel nih, karuniakanlah dia anak yang soleh. Karuniakanlah juga aku misalnya tambahan rezeki. Karuniakanlah aku badan yang sehat. Karuniakanlah aku panjang umur, tawil umurana. Bahkan kalau saya boleh bilang, nanti kalau enggak cepat terkabul doa, kita kadang-kadang agak gondok sedikit, ya kan? Marah sedikit. Supaya itu tidak hilang di hati kita, makanya diajarkan oleh Rasulullah
ganti itu dengan banyak selawat. Nah, pertama puji Allah karena afdhalud doa, alhamdulillah, seutama-utamanya doa adalah puji bagi Allah. Afdhaluz zikri la ilaha illallah. Setelah alhamdulillah, makanya kalau imam itu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita sendiri lebih baik bagi saya, menurut saya ya. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu jangan sekali saja. Tambah sampai 4 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat THR yang banyak. Nah, boleh. Serius? Ya? Bahkan ada sahabat yang dianjurkan untuk tidak perlulah lagi doa-doa lagi. Semuanya dibacakan saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai misalnya 30 kali subuh. Nanti zuhur kita juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina sampai 30 kali. Salat duha misalnya, salat duha juga lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sampai 30 kali lagi. Asar begitu kali. Bahkan kalau gitu menurut saya, pertama kita tidak akan kecewa kalau doa itu belum terkabul cepat. Yang kedua, tentram jiwa kita. Yang ketiga, itu mungkin akan lebih cepat terkabulnya keinginan kita. Amalkan saja begitu. Dulu ada kakaknya istri saya waktu ke Malaysia, itu yang diamalkannya. Sampai di Malaysia dia nggak tahu atau mau kerja apa, karena dia orangnya juga cekatan, pintar-pintar. Tapi katanya, kunci saya adalah memperbanyak selawat di Malaysia. Alhamdulillah dapat kerja, dan sampai saat ini dia masih kerja di Malaysia. Saya sendiri pribadi kalau mau keluar rumah, itu pertama saya baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tadi aja mau ke sini, saya baca itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian saya baca 4 kali salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau enggak sempat agak laju di Honda itu aja saya baca. Allahumma shalli ala sayyidina. Iya, serius ya. Itu yang saya amalkan. Kalau mau dibuat, buat saja lah. Mudah-mudahan mungkin ada permintaan di hati Bapak Ibu yang belum sampai sekarang terkabul. Gantilah dengan memperbanyak kecintaan kepada Rasul, dengan memperbanyak salawat kepadanya. Mudah-mudahan itu semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.